Efesus 4 ayat 15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. This is a good news for you. Pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu spesial yang akan menyaksikan sejarah GSJ Bethlehem dan pertumbuhannya sampai pada hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun GSJ Bethlehem ke-58. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom Bethlehemers, saya HBL Mantiri, salah satu anggota dari keluarga founder. Saya tentunya mau menjelaskan sejarah singkat dari GSJ Bethlehem di sini, yaitu dimulai kita berjemaat di Jalan Semboja dan di sana mulailah jemaat ini. Tetapi jemaat itu juga mempunyai cabang di Lawang Seketeng. Dan pada waktu itu karena ada kesulitan untuk orang-orang Tionghoa dari sini menuju ke Semboja, maka pindahlah sebagian besar ke Jalan Lawang Seketeng, itu adalah rumah Om Cheng Hong. Dan kita akhirnya berjemaat di sana. Jadi sebelum ke sini sebetulnya ada dua tempat yang dipakai untuk berjemaat ini. Pertama di Jalan Semboja, kedua di Jalan Lawang Seketeng. Bagaimana sampai dari cabang dari Lawang Seketeng menuju ke sini? Itu adalah karena memang itu adalah rumah dari Om Cheng Hong. Dan tentunya tidak mensyarat dilihat dari luasnya. Jadi oleh karena itu para founders ini adalah Om Lee Gyoke, Om Cheng Hong, dan papa saya juga di situ waktu itu merencanakan untuk membeli satu tempat. Dan memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa bahwa sekolah Tionghoa yang ada di Jalan Perniagaan, waktu itu namanya Jalan Perniagaan, ditutup. Tempat ini bisa dibeli dan mereka lah beremuk lagi untuk membeli tempat ini. Dan tentunya itulah dari Om Lee Gyoke, Om Cheng Hong, bapak saya juga, tapi seluruh jemaat berkontribusi untuk membeli tempat ini. Dan tempat ini akhirnya menjadi gereja GSJ Bethlehem sampai sekarang. Tempat ini memang sekolah dulu. Jadi kita bisa membeli, tetapi ada syarat dari pemerintah. Kita mesti mengadakan sekolah juga. Dan karena gereja tidak bisa membuat sekolah, maka dibentuk satu yayasan oleh para founder itu, namanya Yayasan Gersida. Itu perpendekan dari Gereja Sinaimat Allah. Sejak adanya gereja di sini, bahkan saya sejak di Semboja, di Lawang Seketeng dan di sini selalu mengikuti kebaktian di sini tentunya. Saya lihat dari tahun ke tahun tentunya ada perkembangan yang luar biasa. Memang sepatutnya demikian, makin lama makin berkembang. Dan inilah adalah karena kepemimpinan yang baik dari para pendahulu kita dulu. Dan ini kita lihat benar-benar sangat signifikan. Dan tentunya ini tidak terlepas dari pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tentunya itu adalah kerjasama yang baik dari para pemimpin, dari majelis, dan dari jemaat yang bersatu hati, sehati, sepikir, satu roh, ya, satu kasih untuk mau bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kebaktian-kebaktian yang ada di sini. Juga dengan adanya perkembangan teknologi yang tinggi, high tech ini, tentunya kita harus kejar juga itu. Dan itu dilakukan sehingga semua fasilitas disesuaikan dengan itu. Sampai satu saat dibuatlah suatu rencana untuk renovasi total. Terjadilah gedung yang megah ini sekarang, di mana kita sudah mempunyai tanah untuk sekolah. Jadi kompleks di sini di Jalan Surya Kencana 97 menjadi 93 sekarang itu adalah full untuk gereja. Dan sekarang bagaimana sekarang saudara-saudara melihat sekarang dan alami sekarang, saya yakin dan percaya memang keadaan yang demikian pesatnya berkembang itu tidak terlepas dari kekompakan dari para unsur pimpinan, gembala dengan seluruh majelis, dan juga
dari jemaat sendiri. Saudara sendiri udah tahu bagaimana beberapa instansi ada di bawah GSJ BTM ini, yaitu Sekolah Kristen Tunas Harapan, Yayasan HBLM, ada lagi Healing Hope dan lain-lain. Begitu banyak ya kegiatan-kegiatan diadakan, dan ini tentunya menjadi satu yang sangat menggembirakan. Tetapi di samping itu juga ada suatu tanggung jawab ya untuk kita semua untuk bisa membuat tentunya ingin yang lebih lagi. Dan ini harus tentunya pertolongan dari Tuhan pertama dan dari saudara sekalian yang berjemaat di GSJ BTM. Pesan saya harus ada regenerasi. Jadi para pemimpin sekarang itu harus ada menyiapkan layer berikutnya di dalam bidang, semua bidang. Bukan hanya dalam kepemimpinan, tapi dalam bidang-bidang lain, dalam departemen-departemen. Ya, dalam keadaan majelis, hubungan majelis, siapa yang akan the next, yang akan mengisi jabatan-jabatan itu. Karena secara natur ya, itu adalah alami bahwa kita semua akan fading away. Yang tua akan ya bergeser karena juga keadaan fisik dan lain-lain. Nah, oleh karena itu dari awal sudah harus ada disiapkan layer-layer berikut. Kalau enggak tidak bisa secara ada kontinuitas, tidak bisa. Tapi pesan juga tidak hanya mau memperbesar, berkembang kebaktian secara kuantitas, tapi yang tidak kalah penting juga berkembang secara kualitas. Dan itu tentu jadi kita harapkan jemaat yang berjemaat di sini menjadi makin hari makin bertumbuh secara rohani. Dan ini memang menjadi juga sasaran saya kira dari unsur pimpinan di GSJ BTM ini untuk membuat seluruh anggota secara rohani menjadi kuat, berkembang dan dewasa secara rohani, dan tidak jadi cengeng ya, tapi justru penuh semangat. Walaupun tentunya kita pasti mengalami banyak tantangan, pasti, apalagi baru-baru ini selama 2 tahun kita mengalami COVID-19, sudah ada langkah-langkah yang baik. Sekarang ada online, ada live streaming dan lain, itu penting. Nah, tanpa kita menyiapkan diri untuk menuju ke sana, kita akan tertinggal. Sehingga apa? Kalau kita secara kualitas maju, secara rohani maju, dewasa, maka jemaat di sini akan berdampak bagi komunitas di sekeliling kita, bagi kota di mana kita berada, bahkan mempunyai dampak bagi luar negeri juga. Dan ini sudah ada. Kita sudah utus orang-orang menuju ke luar negeri, ke Jerman, ke tempat-tempat lain, ke Taiwan dan lain-lain. Dan itu tetap harus berkembang begitu. Tidak boleh sudah puas dengan apa yang kita capai, tapi ini perlu, dan itu bisa tercapai pertama dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kalau kita memiliki kerohanian yang dewasa. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa dari Bapak HBL Mantiri tentang perjalanan gereja kita selama 58 tahun ini. Mari Bethlehemers, kita mengerjakan bagian kita dalam gereja Tuhan supaya kita dapat mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Demikianlah This is a Good News edisi hari ini. Jangan lupa, besok kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-58, baik secara onsite terbatas maupun secara online melalui YouTube channel GSJ Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.